sejahtera selalu buat kita semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Kita bertemu kembali pada sesi pembahasan materi yang berkaitan dengan sistem penghitungan cost. Yang mana kita tahu bahwa yang berkaitan dengan cost adalah food and beverage dan juga room. Namun pada kesempatan ini yang kita kupas adalah yang berkaitan dengan sistem penghitungan berkaitan dengan food and beverage cost, di mana pada pembahasan ini kita akan bersama-sama mengupas yang berkaitan dengan bagaimana cara kita memahami kalau cost yang kita tentukan itu sudah sesuai atau bahkan kadang-kadang over atau kurang pada tempatnya atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Inilah pada kesempatan ini kita pahami actual cost dan cost ideal. Ya, kita bahas dulu pengertian food cost agar jangan sampai nanti kita lupa apa yang berkaitan dengan food cost tersebut. Ya, ini food cost adalah total persentase dari total biaya pembelian persediaan makanan ataupun juga minuman dibagi total nilai penjualan makanan. Jadi sekali lagi, food cost adalah total persentase dari total biaya pembelian persediaan makanan ataupun juga minuman dibagi total nilai penjualan makanan ataupun minuman tersebut. Umumnya memang biaya untuk bahan baku minuman ataupun ini ya, yang berkaitan dengan hal beverage itu dihitung terpisah. Ya. Tetapi beberapa restoran ada pula yang menggabungkan perhitungannya jadi satu. Tergantung dari masing-masing kebijakan dari manajemen hotel yang bersangkutan ataupun juga restoran yang bersangkutan. Ya, indikator ya, sebagai indikator bahwasanya food cost menjadi salah satu indikator paling penting dari nilai keuntungan atau profitabilitas restoran karena merupakan pendapatan utama selain nantinya disusul dengan minuman. Nah, artinya apa? Artinya penentuan besaran food cost ini akan sangat mempengaruhi berkaitan dengan laba atau keuntungan. Sehingga pantauan food cost penting sekali bagi pelaku usaha ataupun juga manajemen untuk menentukan kapan waktunya harus merevisi harga atau menyulis yang ada di restoran, produk ataupun jumlah pembelian yang notabene-nya untuk keperluan dari produk yang kita hasilkan. Nah, itu ya, itulah gambaran umum yang penting berkaitan dengan food cost tadi. Ya, baik. Besaran persentase cost kita sudah tahu ya pada beberapa sesi sebelumnya bahwasanya yang ideal itu kisaran antara 30 hingga 40% itu untuk makanan, sedangkan untuk minuman adalah 20 hingga 25%. Nah, namun semuanya ini kembali lagi kepada kebijakan dari masing-masing manajemen yang mengkondisikan. Karena apa? Karena pada dasarnya semakin kecil nilai food cost yang diterapkan, maka akan semakin besar profit atau keuntungan yang didapatkan. Jadi berbanding terbalik. Ya, semakin kecil nilai food cost-nya maka akan semakin tinggi nilai harga jualnya dan semakin tinggi pula keuntungan yang didapatkan. Nah, itulah yang berkaitan dengan pemahaman besaran cost yang telah kita pelajari pada sesi sebelumnya. Agar jangan lupa ya, karena ini merupakan dasar juga. Ya. Selanjutnya, beberapa istilah penting pada food cost. Yang pertama adalah biaya resip atau resip cost, yaitu biaya bahan baku dalam satu set menu.
Nah, jadi biaya bahan baku dalam satu set menunya. Lalu yang kedua adalah apa? Harga jual. Harga jual resep atau receipt sales price. Ya, jadi harga jual atau harga yang dibayar pelanggan untuk satu set menu. Itulah namanya receipt sale price. Lalu ada yang namanya food cost ideal. Ya, jadi food cost ideal ini adalah total biaya bahan baku yang digunakan untuk satu set menu dibagi dengan total hasil penjualan semua set menu tersebut. Nah, itu yang berkaitan dengan beberapa istilah penting pada food cost. Oke, ya. Selanjutnya, food cost ideal per set menu adalah biaya resep dibagi harga jual resep. Sekali lagi, food cost ideal per set menu adalah biaya resep ya dibagi harga jual resep. Itu ya. Lalu food cost actual adalah food cost ideal. Sekali lagi, food cost menu food cost actual adalah food cost ideal dibagi harga pokok penjualan atau HPP. Selanjutnya, food cost actual per set menu adalah food cost ideal per set menu dibagi harga pokok penjualan per set menu. Nah, itu harus kita pahami ya, rumus-rumus yang akan kita terapkan pada pemahaman sesi berkaitan dengan food cost ideal dan food cost actualnya. Agar kita nanti tahu, oh ternyata kita boros, oh ternyata kita masih jauh dari harapan. Nah, itu yang menjadi pokok pembahasan pada sesi perkuliahan hari ini. Ya, pada pertemuan kali ini. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi kita pahami berkaitan dengan food cost actual dan juga food cost ideal. Baik, makin penasaran, kita terapkan pada soal-soal nantinya ya. Food cost ideal dan food cost actual. Semakin penasaran, food cost ideal adalah persentase food cost yang dihitung berdasarkan rumus dasar atau ideal. Jadi, sekali lagi, food cost ideal adalah persentase food cost yang dihitung berdasarkan rumus dasar. Yang ideal, ini juga begitu. Lalu, food cost actual adalah persentase food cost yang memperhitungkan tingkat persediaan awal dan akhir. Nah, itu ya. Karena apa? Food cost actual akan selalu menjadi persentase yang lebih tinggi dari food cost ideal. Nah, kenyataan di lapangan seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi, food cost actual akan selalu menjadi persentase yang lebih tinggi dibanding dari food cost ideal. Makanya kita harus paham betul dari pemahaman mengenai food cost ideal yang nanti akan kita kondisikan pada operasional untuk menghitung, mengkalkulasi food cost actualnya di lapangan itu apakah sudah sesuai dengan food cost ideal atau lebih tinggi. Ya, itu. Baik, selanjutnya menghitung food cost ideal. Perhitungan food cost ideal tentu dilakukan sejak awal sebagai bahan pertimbangan. Nah, sekali lagi, penghitungan food cost yang ideal tentu dilakukan sejak awal sebagai bahan pertimbangan. Untuk melakukan perhitungan ini, ya,
Maka sekali lagi, nilai atau angka yang dimasukkan adalah angka paling ideal. Namanya juga food cost ideal ya. Karena apa? Karena agar lebih jelasnya, makanya kita lakukan contoh atau cara menghitung food cost ideal. Ya, agar nanti kita bisa memahami food cost actual yang ada di lapangannya. Ya. Cara menghitung contoh ya, menghitung food cost ideal. Silakan disimak baik-baik dari tampilan standarisasi berikut ini. Sebuah restoran menjual menu pisang bakar. Untuk membuat satu porsinya dibutuhkan, ya ini seperti yang terlihat di sini adalah pisang raja 1 unit, harganya sekian, total sekian. Lalu ada gula jawa sekian kilo, harganya sekian, didapatkan totalnya sekian. Lalu whipping cream dan juga cherry. Total dari cost dari satu porsi pisang bakar adalah 5.500. Nah, kita tentunya sudah paham mengenai pembahasan mengenai food cost seperti ini. Itu ya. Kita lanjutkan, kita ingat-ingat ya. Food cost-nya adalah 5.500. Ya, selanjutnya berdasarkan data perhitungan di atas tadi, maka didapat total biaya resep satu pisang bakar adalah 5.500. Nah, untuk menentukan persentase food cost ideal per menu adalah dengan menentukan dahulu berapa harga yang ingin dijual untuk satu set menu pisang bakar tersebut. Contohnya kalau kita sebagai pedagang ya, atau sebagai petugas di restoran atau mungkin sebagai chef, satu porsi pisang bakar dijual sebesar 15.000. Ya, seandainya kita menjualnya 15.000. Maka food cost yang didapatkan adalah rumusnya yaitu total dari food cost tadi dibagi harga jual yang telah ditetapkan kali 100%. Jadi ada didapatkan 36,6%. Angka ini terbilang sudah cukup baik sesuai dengan standar yang biasa dipakai. Ya, itu ya. Jadi kan ini sudah sangat bagus juga mengenai food cost-nya. Lalu kita terapkan. Kita pahami dulu standarnya adalah 36,6%. Ya. Selanjutnya ya, menghitung food cost actual. Kalau adalah menghitung food cost ideal 36,6 ya persen. Sekarang menghitung food cost actual. Sebelum menghitung food cost actual ini, maka diperlukan dulu tentang nilai pergerakan dari persediaan bahan baku atau harga pokok penjualan dari menu yang bersangkutan atau HPP-nya. Karena apa? Untuk mengetahui ya nilai persediaan awal periode, lalu jumlah pembelian persediaan, dan nilai persediaan akhir periode. Nah ini, jadi persediaan awalnya berapa, lalu jumlah pembeliannya itu berapa, dan pada akhirnya persediaan akhirnya didapat tinggal berapa. Nah setelah mengetahui itu, maka bisa diketahui apakah ada persediaan yang terbuang untuk penyediaan satu porsi menu tadi. Nah makanya kalau ada yang terbuang berarti ada suatu pemborosan. Kita cek dulu yuk suatu contoh. Jadi sudah kita dapatkan 36,6% untuk food cost ideal. Kalau sekarang kita cocokkan bagaimana food cost actualnya. Ilustrasi ya. Misalkan restoran yang tadi memiliki persediaan awal untuk 30 porsi pisang bakar. Ya, jadi kita masih bergabung yang tadi, yang di awal tadi, yang kita temukan adalah food cost-nya adalah 5.500. Misalkan restoran memiliki persediaan awal untuk 30 porsi pisang bakar. Itu artinya apa?
modal awal yang dikeluarkan adalah food cost tadi yang 5.500 kali 30 porsi ini. Didapatkan nilainya adalah 165.000. Lalu, sedangkan untuk 1 minggu, restoran ini membeli bahan persediaan ya tentunya, untuk 220 porsi. Yang artinya, modal yang dikeluarkan adalah 5.500 yang untuk food cost tadi dikalikan porsi berapa? 220 didapatkan 1.210.000. Ya, camkan baik-baik. Kalau tadi adalah 36,6% ya dari 20 pisang bakar tadi ya. Selanjutnya kita kondisikan ya, setelah kita tahu seandainya ini 30 porsi persediaan awal, lalu kita membeli bahan persediaan sebanyak 220 porsi. Nah, ternyata setelah dilakukan stop opnam atau inventory istilahnya ya, maka didapatkan nilai persediaan akhir pisang bakar adalah sebanyak 20 porsi. Jadi tinggal 20 porsi. Persediaan awal kan 30 porsi, lalu pembelian 220 porsi. Pada akhirnya ternyata tinggal 20 porsi atau sebagai persediaan akhirnya. Maka didapatkan nilai rupiahnya adalah 5.500 dikalikan 10. Oh, maaf, ini harusnya 20 ya. Jadi 5.500 ya. Ini dikali 5.500 dikalikan 20. Jadi didapatkan adalah 110.000 rupiah. Jadi kita akan dikondisikan aja. Saya akan mengubah ini menjadi 20. Salah perhitungan ya. Jadi ini seperti ini ya. Ya. Didapatkan adalah yang berkaitan dengan tadi ya. Jadi ada 110.000 rupiah. Maka dari keterangan tersebut didapat rumus ya. Rumusnya tadi kan ya, HPP adalah nilai persediaan awal plus pembelian persediaan dikurangi nilai persediaan akhir. Nah, ternyata di sini HPP-nya didapatkan yang persediaan awal tadi adalah 165.000 ya, ditambah yang tadi ini, silakan saya buka dulu. Ini tadi sudah. Oh, ini. Tadi kan kita ketahui seperti ini ya. Persediaan awal ya, persediaan awal kan 165 didapat dari 30 porsi tadi dikalikan 5.500. Lalu selama itu diadakan selama 1 minggu, restoran membeli bahan baku atau persediaan 220 porsi, yang artinya food cost-nya yang 5.500 dikalikan 220, totalnya adalah 1.210.000. Nah, selanjutnya 165 sebagai persediaan awal ditambah pembelian persediaan 1.210 dikurangi ini tadi ya, dikurangi dari nilai akhir atau persediaan akhir 20 porsi, yakni 5.500 dikalikan 20, totalnya adalah 110.000. Maka untuk mengurangi ini sehingga totalnya 1.265.000. Nah, itulah HPP-nya. Paham ya sampai di sini ya? Ya, selanjutnya menentukan nilai food cost actual per porsi menu. Nah, setelah mendapat nilai HPP yang tadi ya, maka nilai food cost actual pun bisa ditentukan dengan perhitungan yang memperhatikan berapa porsi
pisang bakar yang terjual. Ya, misalkan jumlah pisang bakar yang terjual ternyata 200 porsi. Nah, 200 porsi ya. Sehingga total yang terjual adalah 200 porsi tadi dikalikan 15.000. Harga jual yang tadi sepakati tadi untuk satu menu pisang bakar totalnya adalah 3 juta. HPP-nya sudah kita dapatkan tadi adalah 1.265.000. Jadi food cost actualnya adalah 1.265.000 dibagi 3 juta kali 100%. Totalnya adalah 42,2%. Jadi bahwasanya di sini ada kelebihan ya, karena food cost ideal adalah 36,6%, sedangkan food cost actual ternyata 42,2%. Nah, kesimpulannya dari hasil perhitungan yang didapat, nilai food cost actual adalah 42,2%. Ternyata lebih besar dari food cost ideal yang 36,6% tadi. Hal ini menunjukkan bahwa restoran melakukan pemborosan bahan baku. Maka dari angka ini pula lah kita bisa mulai melakukan analisis agar tidak terjadi lagi pemborosan. Harusnya match ya. Tuh. Itulah yang berkaitan dengan pola penghitungan cost antara food cost ideal dengan food cost actual. Semoga ini menjadikan pemahaman kita untuk lebih dalam membahas mengenai food cost dan lebih dapat meningkatkan dalam segi penjualan dan penghitungan agar nantinya didapatkan antara nilai food cost ideal yang telah kita tetapkan nanti bisa sesuai di lapangannya berkaitan dengan nilai food cost actual tadi. Demikian berkaitan dengan materi hari ini, semoga menjadikan kita untuk lebih paham lagi. Tetap semangat dan jaga kondisi serta jaga imun tubuh. Terima kasih.